Sandy Walsh terbang ke Jakarta usai selesaikan musim di Liga Belgia. Waktunya berjuang untuk timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, ternyata ini alasan mengapa timnas Indonesia kerahkan skuad B di Piala AFF 2024. Alasannya bikin geleng-geleng kepala. Dulu menghina, kini merana. Publik Vietnam minder. Bangkitnya timnas Indonesia bikin Vietnam rasakan kemunduran sepak bola yang luar biasa. Diganjar kartu merah saat debut di Suwon FC, ini pesan mengejutkan pelatih Suwon FC untuk Pratama Arhan. Kurang ajar. Sindiran pedas Malaysia untuk timnas Indonesia. Baru naik sedikit di ranking FIFA, sudah sombong. Simak berita selengkapnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia. Bek kanan Cafe Mechelen, Sandy Walsh, langsung terbang ke Jakarta untuk menjalani persiapan bersama timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pada story di akun Instagram pribadinya. Dirinya terlihat tengah berada di Bandara Brussels, Belgia. Halo teman-teman, apa kabar? Saya tahu sudah lama sekali, ujar Sandy Walsh di akun Instagram pribadinya. Saya sudah lama tidak posting di media sosial. Ini waktunya bersama timnas Indonesia. Saatnya ke Jakarta. Saatnya perjalanan ke sana sekarang dan sampai jumpa. Lanjutnya, Sandy Walsh memang baru saja menyelesaikan musim di Belgia. Cafe Mechelen sudah menyelesaikan musim 2023 hingga 2024. Klub berjulukan The Kakers mengakhiri musim dengan finish di posisi ke-8 musim reguler Liga Belgia. Hasil tersebut membuat Cafe Mechelen ikut di babak playoff untuk tampil kompetisi antar klub Eropa musim depan. Cafe Mechelen gagal tampil di babak playoff penentuan juara Liga Belgia, usai kalah bersaing dari Genk. Mereka tertinggal 2 poin dari Genk, yang menempati posisi ke-6 alias tempat terakhir yang mendapatkan tiket ke playoff juara. Pertandingan terakhir Sandy Walsh musim ini bersama Cafe Mechelen terjadi pada Sabtu, 25 Mei 2024. Saat itu, Cafe Mechelen tampil melawan Standard Liège. Cafe Mechelen sukses menang 3-2 atas Standard Liège. Sandy Walsh memulai pertandingan sebagai pemain pengganti. Bek 29 tahun tersebut bermain selama 5 menit pada laga tersebut. Sandy Walsh menggantikan Boly Bolingoli pada menit ke-85. Usai menyelesaikan musim di Liga Belgia, Sandy Walsh harus bersiap menghadapi 3 laga bersama timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal melakoni laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Timnas Indonesia kemudian akan bertarung pada 2 laga penentuan, menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong menjamu 2 tim tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mengejutkan, ternyata ini alasan mengapa timnas Indonesia kerahkan skuad B di Piala AFF 2024. Alasannya bikin geleng-geleng kepala. Ada 2 alasan kuat mengapa timnas Indonesia hanya akan menurunkan skuad B atau tim pelapis di ajang Piala AFF 2024. Ada 2 alasan yang mendasari itu. Timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Skuad Garuda tinggal menyisakan 2 laga terakhir. Shin Tae-yong dan anak asuhnya hanya perlu menang dalam salah satu pertandingan itu, entah menang melawan Irak, 6 Juni, atau Filipina, 11 Juni. Dengan penampilan yang gemilang akhir-akhir ini, hal itu bukanlah perkara yang sulit bagi timnas Indonesia. Apalagi dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia akan berlangsung mulai pertengahan November, sementara Piala AFF mulai digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Padatnya jadwal itu membuat Shin Tae-yong harus pandai-pandai menentukan prioritas. 1. Belum ada target khusus. Ketua Badan Tim Nasional,
BTN, Pak Sumarji mengabarkan hal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menang maksimal meski saat ini kita belum tahu apa tujuan spesifiknya, katanya. Sumarji menjelaskan tujuan timnas Indonesia di Piala AFF ASEAN 2024 masih akan dibicarakan secara internal di PSSI dan juga menunggu keputusan dari Ketua Umum Erick Thohir. 2. AFF bukan agenda FIFA. Piala AFF bukanlah turnamen resmi FIFA. Kejuaraan ini tidak akan mempengaruhi peringkat dunia timnas Indonesia. Oleh karena itu, klub mempunyai hak penuh untuk tidak melepas pemainnya. Apalagi dengan mayoritas pemainnya bermain di Eropa, akan sulit bagi Indonesia untuk memiliki semua bintangnya. Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF meski sudah 6 kali mencapai final. Di babak penyisihan grup, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya akan bertemu kembali dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dulu menghina, kini merana. Publik Vietnam minder. Bangkitnya timnas Indonesia bikin Vietnam rasakan kemunduran sepak bola yang luar biasa. Kebangkitan timnas Indonesia rupanya sukses membuat publik Vietnam minder. Sejak Piala Asia 2023, Vietnam selalu menelan kekalahan memalukan dari Indonesia dengan skor 0-1, 0-1, dan 0-3. Kekalahan telak di kandang sendiri saat menjamu Garuda di Stadion My Dinh, Hanau, menjadi puncak ketakutan mental bagi masyarakat Vietnam. Pengamat dan komentator sepak bola Vietnam, Quang Tung, belak-belakan menyebut timnas Indonesia sebagai biang kerok kemunduran sepak bola Vietnam. Kekalahan beruntun dari Indonesia membuat publik Vietnam minder dan meragukan kemampuan timnas mereka. Ada ketakutan psikologis di hati masyarakat penggemar sepak bola Vietnam. Indonesia begitu percaya diri, sementara Vietnam dibuat tidak percaya diri. Sekarang Vietnam sulit menang melawan Indonesia, ujarnya. Lebih lanjut, Quang Tung menyatakan bahwa Indonesia bukan satu-satunya masalah Vietnam. Kondisi stagnasi dan kemunduran juga dialami oleh sepak bola Vietnam sendiri. Indonesia adalah masalah yang perlu kita pertimbangkan karena mereka sudah maju. Tapi kita juga punya masalah yaitu kemunduran, ujar Quang Tung. Mentalitas minder ini dikhawatirkan Quang Tung akan menghambat performa Vietnam di Piala AFF 2024. Tergabung di grup B bersama Indonesia, Filipina, Laos, dan Myanmar, Vietnam diprediksi akan kesulitan meladeni Garuda. Melawan tim lain tidak ada masalah, seperti Filipina dengan naturalisasi. Tapi sekarang sudah tidak efektif lagi. Jadi yang perlu kami lakukan adalah memperbaiki diri. Kehadiran pelatih baru asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, diharapkan membawa perubahan dan mengembalikan mentalitas juang Vietnam. Kim Sang-sik menggantikan Philippe Troussier yang dipecat setelah rentetan hasil minor. Tugas berat Kim Sang-sik tak hanya membawa Vietnam lolos dari fase grup, tetapi juga menghapus trauma kekalahan dari Indonesia dan mengembalikan kepercayaan diri publik Vietnam. Diganjar kartu merah saat debut di Suwon FC, ini pesan mengejutkan pelatih Suwon FC untuk Pratama Arhan. Bek timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan, menjalani debut yang kurang manis bersama timnya yakni Suwon FC. Malam tadi, Suwon FC memainkan pertandingan pekan ke-14 mereka di Liga Korea Selatan atau K-League. Anak asuh Kim Eun-jung berhadapan dengan lawan tangguh seperti Jeju United. Laga tersebut berlangsung di FIFA World Cup Stadium, Jeju, pada Minggu, 26 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Duel tersebut juga sukses menyita perhatian dari penggemar sepak bola Indonesia. Hal itu dikarenakan untuk pertama kalinya pada musim ini, Pratama Arhan masuk ke dalam skuad Suwon FC. Bek berusia 22 tahun itu berada di bangku cadangan tim pada malam tadi. Ia juga mendapat kesempatan bermain pada menit ke-73 untuk menggantikan Jeng Dong-ho. Nahas, debut tersebut tidak berjalan lancar untuk Arhan. Pada menit ke-76, ia diganjar kartu merah oleh wasit karena melanggar lawan dengan sangat keras. Walhasil bek timnas Indonesia itu harus mandi lebih cepat dari rekan-rekannya. Suwon FC juga harus mengakui kemenangan tuan rumah dalam laga tersebut dengan skor 0-1.
Debut kurang manis milik Arhan itu langsung mendapat sorotan dari sang pelatih. Kim mengatakan bahwa sang pemain terpaksa harus menerima kenyataan pahit tersebut. Menurutnya, Arhan tidak sepenuhnya salah dalam hal tersebut. Kartu merah itu didapat saat dirinya hendak mengamankan gawang dari kebobolan. Arhan dikeluarkan dari lapangan pada debutnya. Tapi dia dikeluarkan dari lapangan saat berusaha keras. Jelasnya. Kim juga menerangkan bahwa itu adalah sebuah pengalaman. Arhan juga diminta untuk belajar dari pengalaman pahit tersebut. Hal itu agar permainannya semakin membaik ke depannya. Saya pikir itu adalah sebuah pengalaman. Saya berharap dia dapat tumbuh ke level berikutnya melalui pengalaman ini, jelasnya. Kurang ajar. Sindiran pedas Malaysia untuk timnas Indonesia. Baru naik sedikit di ranking FIFA, sudah sombong. Pembagian grup ASEAN Cup 2024, atau yang sebelumnya Piala AFF telah ada, dan timnas Indonesia masuk grup B. Namun setelah pembagian grup ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia justru dicap sombong oleh media asal Malaysia yang menganggap ajang di Asia Tenggara tak selevel lagi. Media Malaysia One Football M menyindir timnas Indonesia yang cuma naik sedikit di ranking FIFA, tapi sudah sombong. Mereka menganggap sombong lantaran timnas Indonesia bakal coba-coba menurunkan pemain pelapis di Piala AFF 2024. Komentar itu dikeluarkan karena akun One Football M sebal dengan angkuhnya para netizen Indonesia di media sosial. Sejumlah pencinta sepak bola tanah air terkesan meremehkan ajang Piala AFF 2024 yang bergulir pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Kesan meremehkan itu muncul karena timnas Indonesia dinilai tak perlu lagi unjuk gigi di Asia Tenggara, mengingat level skuad Garuda sudah menembus level Asia. Penilaian itu muncul karena timnas Indonesia berpotensi menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain di level U23, timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya perwakilan ASEAN yang menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Karena itulah, akun One Football M melemparkan sindiran. Mereka membandingkan timnas Indonesia dengan Vietnam dan Thailand. Vietnam dan Thailand tetap membumi, sekalipun mereka pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan menyentuh babak akhir Piala Asia, Senior, dan Piala Asia U23. Vietnam pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan hampir juara Piala Asia U23. Begitu juga Thailand. Pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos semifinal Piala Asia. Namun, mereka tetap tenang dan menurunkan skuad utama di Piala AFF. Bukan baru naik sedikit tapi sombong dan menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki. Padahal, trofinya saja belum ada. Tulis akun One Football M.